itu tadi lu lihat gak? Itu genderuwo gede banget. Sumpah gak bohong. Nah, tengah malamnya si Lisa ini keluar. Dia meluk sleeping bag. Loncat-loncat kayak anak kecil. Manggil gini, Devi tidur sama aku yuk gitu. Tapi aku punya temen sejak aku dikucilin itu gitu kan. Anak kecil dia ngomong gitu. Tiba-tiba aku yang gak mikirin apapun, aku nyeletuk, aku bilang gini, iya anak kecil itu yang pakai gaun warna pink putih ya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu hadirin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Kali ini kita udah kedatangan narasumber namanya Devi. Cuman kali ini narasumbernya nggak mau dibuka identitasnya. Nanti kita tanya langsung aja alasannya kenapa sama Mbak Devinya sendiri. Yaudah kita kenalan dulu sama narasumbernya. Mbak Devi, ya, apa kabar? Baik ya. Boleh tahu nggak nih kenapa Mbak Devi ini nggak mau dibuka identitasnya? Jadi sebagian besar yang ada di cerita aku itu emang nggak mau untuk di blow up gitu. Makanya di sini juga aku kasih inisial nama-nama mereka gitu. Jadi di cerita ini nama yang disebutin ini bukan nama aslinya. Iya. Dan tadi sempat pas off cam ada mungkin lu mau nyamarin universitas yang Iya itu juga. Yang tempat lu kuliahnya ya? Iya. Oh iya udah. Gitu. Oke, tadi itu alasan dari Mbak Devi kenapa Mbak Devi ini nggak mau dibuka identitasnya. Kita harus hargai juga. Seenggaknya dia udah menyempatkan waktunya malam ini untuk berbagi cerita kepada kita semua, kepada pasukan Lentera Malam dan semua yang nonton video ini. Jadi Mbak Devi ini mau ceritain tentang pengalamannya saat lagi KKL ya Mbak? Iya. Itu di daerah Bandung juga? Iya, Kabupaten Bandung. Itu kejadian mistisnya kayak apa aja sih yang dialamin? Kisi-kisi aja sedikit-sedikit deh. Oh ya, itu banyak banget sih sebenarnya. Tapi yang aku rasain sih sebenarnya bukan di posko aku gitu, bukan di rumah aku, melainkan di salah satu posko yang ada di sana gitu. Nah, klimaksnya itu ya di situ gitu. Jadi gangguan-gangguan kecil itu masih. Tahan dulu, klimaksnya tahan dulu ya. Nanti kita ceritain di ceritanya ya. Siap. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau infoin kita sekarang shootnya lagi di Bandung nih. Jadi kebetulan setnya agak beda. Dan gue mau infoin juga, kalau Mbak Devi ini punya online shop ya Mbak Devi ya? Iya. Online shopnya namanya apa tuh? Devis_gold shop. Itu Instagram? Iya, Instagram. Produknya apa di situ tuh? Aku jualan logam mulia di sana. Udah ada marketplace-nya juga. Langsung ke Instagramnya aja. Logam mulianya Antam bukan? Iya, banyak banget sih jenisnya. Oh, ada macam-macam juga? Iya. Oke, jadi kalau kalian tertarik dengan emas atau yang berbau-bau sama investasi kali ya, iya, betul. Boleh mampir-mampir ke online shopnya Mbak Devi. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oh ya, sama ini nih, jadi Mbak Devi ini kita dapat ceritanya dari Wattpad. Mbak Devi ini salah satu orang yang paling awal ngemail cerita ke Lentera Malam. Itu udah berapa tahun ya? Berapa bulan yang lalu ya? Iya. Itu dari awal-awal Lentera Malam kalau nggak salah. Iya, aku ngikutin terus. Iya, alhamdulillah. Dan kita dari Lentera Malam emang agak nunda sedikit buat ngundang Mbak Devi ini karena kebetulan lokasinya kan di Bandung. Jadi kita mau ngundang Mbak Devi pas lagi kira-kira lagi kita main di Bandung aja baru kita undang Mbak Devinya. Dan kebetulan kali ini kita ke Bandung dan ngundang Mbak Devi gitu. Dan Mbak Devi ini juga punya Wattpad nih, tempat dia berkarya untuk tulisan-tulisannya Mbak Devi karena lu cukup rajin nulis juga di situ ya? Ya, lumayan. Lumayan lah ya. Nama Wattpadnya apa tuh? Devi Dasti. Kalau di Wattpad tuh link atau nama sih? Nama aja, search aja. Search nama aja, namanya itu ya? Iya. Yaudah nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan teman-teman harus dengerin cerita ini sampai habis karena cerita ini sempat trending di Wattpad ya waktu itu ya. Itu kira-kira berapa hari atau minggu setelah lu upload nih Mbak Devi? Sebenarnya ke up-nya tuh ya baru-baru tadi juga ngecek, ternyata trending gitu, trending pertama gitu. Iya. Pernah trending pertama? Sebelumnya cuma sekali, nah tadi agak lama juga. Oh gitu. iya. Pokoknya yang penasaran sama tulisan-tulisannya Mbak Devi, mampir ke Wattpadnya Mbak Devi. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Yaudah biar nggak kelamaan openingnya, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian saksiin dulu yang satu ini.
jadi kejadian ini tuh berawal di tahun 2017. Nah saat itu kebetulan banget aku melaksanakan KKL. Tapi H-1 minggu sebelum KKL itu kita semua dikumpulin nih di aula kampus. Nah kita dibagi kelompok tuh. Kita ada 3 jurusan dibagi kelompok. Itu sekitar 33 kelompok. Setiap kelompoknya itu 13 orang. 10 cowok, 3-nya cewek gitu. Karena emang jurusannya banyaknya cowok di sana. Nah kebetulan nih aku dapat kelompok 23. Terus kebetulan aku juga sekampus sama pacar aku. Ini ada hubungannya ntar. Nah pacar aku dapat kelompok belasan lah. Nah udah gitu selesai dibagi kelompok nih, kampus menunjuk koordinator desa. Itu ada 2. Nah desanya itu kita tuh dibagi 2. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa yang banyak. Jadi kita dibagi menjadi desa A dan desa B. Nah desa A itu kelompok 1 sampai 17, sisanya itu di desa B. Kebetulan aku di kelompok B kan, di desa B. Nah, pas hari kita dikumpulin semua itu, kita nentuin siapa yang akan jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris dan lain-lain, terus bahas proker kayak gitu. Udah selesai semua. Ternyata koordinator desanya itu nyuruh kita buat survei dulu H-2 itu. Nah, H-2 tiba, surveinya itu cuman perwakilan aja dari tiap kelompok itu 2 orang lah gitu, karena kelompok aku tuh kelompok paling rajin gitu, jadi cuman aku doang nih yang survei. Akhirnya kita konvoy pakai motor survei ke desa di Kabupaten Bandung. Aku diboncengin nih sama cowokku si Ray. Nah pas kita lagi konvoy itu baru sampai setengah jalan, yang depan tuh pada nepi ke kiri semua. Terus kita tanya lah, kenapa pada berhenti gitu? Gue nggak tahu tempatnya. Waduh konyol kan, kita mau survei tapi nggak tahu tempatnya gitu. Itu udah perasaan aku udah, aduh ini nggak akan bener gitu. Ya udahlah, akhirnya kita yang di depan karena kita tahu tempatnya. Sampai alun-alun daerah itu, belok ke kanan sedikit, desa A tuh kelewatan. Jadi setengah rombongan yang KKL di desa A itu mereka survei sendiri. Jadi kita tinggal setengahnya yang ke desa B. Nah udah sampai ke desa B, kita kumpul di kantor kepala desa tuh. Biasalah cowok kan, yang banyak yang surveinya kan cowok. Di situ baru aku sendiri ceweknya. Pada nongkrong gitu di warung, pada ngopi ngerokok. Bete juga nih, hampir sampai zuhur. Ternyata si koordinator desanya tuh nggak datang. Kita udah kesel, nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba teman aku nih si Fani, teman satu kelas, dia nyamperin, Dev, udah zuhur nih, kita sholat dulu deh gitu. Soalnya nunggunya lama. Ya udah. Nah, kita tanya tuh sama perangkat desanya. Kebetulan kadesnya tuh nggak ada. Nah, si perangkat desanya itu nganterin kita kan, bilang, oh itu musola ada di belakang ini, kantor ini gitu. Ya udahlah, kita jalan ke sana. Buat informasi, di desa ini tuh semua rumahnya tuh masih panggung, jadi masih pakai kayu gitu, termasuk si musolanya ini. Nah si Fani udah duluan nih wudhu. Nah dia udah naik duluan, itu ada di lantai 2, kayu semuanya. Pas dia udah naik ke atas, dia kan sholat duluan nih, dia udah rakaat kedua, aku mau nyusul, ya udahlah kita masing-masing sholatnya gitu. Ngeinjek apa sih lantainya itu kan kedengeran ya. Kalau ada orang jalan tuh pasti kedengeran. Nah si Fani udah mau ke rakaat ketiga, aku baru sholat. Nah aku masuk ke rakaat ketiga itu, si Fani udah beres. Pas aku sholat, itu bener-bener kita cuman berdua. Pas aku sholat itu, pas Allahu Akbar, di belakang tuh kayak ada orang yang ngikutin sholat, si mukenanya tuh kena gitu ke aku. Ya di situ langsung nggak khusyuk kan. Aku positif thinking aja lah, mungkin ada orang lain gitu. Pas udah beres, aku udah salam, nengok ke belakang, si Fani lagi pakai kerudung, nggak ada orang sama sekali di situ. Kalaupun ada orang yang ikut sholat gitu, pasti akan kedengeran si kayu diinjek gitu. Tapi aku nggak bilang ke si Fani sih, soalnya itu baru hari survei gitu kan. Akhirnya aku sama si Fani udah beres, terus kita ke kantor desa lagi. Pas mau gabung sama anak-anak di warung, si perangkat desanya tuh bilang, Neng udahlah nunggu di sini aja, di sana cuman di warung capek gitu kan,
cewek berdua doang. Ya udah kita nungguin di situ sampai jam 3 sore itu belum datang si koordinator desanya ini. Akhirnya kita kesel, tiba-tiba ada suara musik Sunda gitu kan. Ternyata ada kesenian Sunda nih, ramai banget di lapang tuh. Ada yang hitanan, jadi dia bawa-bawa singa yang dipanggul gitu loh. Ya, jadi kita nikmatin itu sampai asar. Langsung jam 4 itu baru datang tuh si kordesnya itu, si Rizky namanya. Terus kita tuh dikumpulin gitu. Ngomonglah dia, maaf ya, untuk pembagian rumahnya yang akan ditempati, karena kita udah kesorean, kita kocok aja ya gitu. Ya kan aku mikir, lah dia mengkoordinatorin tapi kok malah dikocok kayak arisan kan. Ya udahlah kita terima-terima aja. Pas udah pada ngambil masing-masing kan itu nomor kocokannya itu nomor RT-nya. Udah pada dapat masing-masing, mereka udah langsung bergerak pakai arahan si Rizky. Nah, yang aku pegang itu nggak ada, ternyata si RT-nya udah sold semua. Lah, ini gimana, aku dapatnya RT berapa? Aku bilang. Terus dia bilang, oh ini masih ada satu RT yang sisa gitu. Lah, aku dapat RT sisa kan, dapat RT 5 tuh kebetulan. Udah, terus si Ray ini cowok aku, dia ngajak buat ke posko dia dulu. Poskonya itu kebetulan di ujung banget, di dekat sebuah gunung yang terkenal di sana lah. Nah, anehnya dari desa itu kita cuma disuruh lurus aja. Nanti tanya di situ RT sekian, aku nggak bisa sebutin ya, RT sekian gitu. Oh ya udah. Nah, udah pada melipir semua, tinggal satu motor aku sama si Ray doang. Itu jalan dari jalan yang bagus sampai jalan yang jelek, sampai jalan setapak kita lewatin, itu nggak nemu. Kita putusin buat nanya ke orang kan, Pak, tahu RT sekian nggak gitu? Oh dek, itu masih jauh ke depan lagi gitu. Kita gas lagi motor ke depan, tanya lagi nih, Pak, punten tahu RT sekian nggak gitu? Oh dek kelewat. Lah kita di situ tuh mikir lah, kita dari tadi ngelewatin cuman rumah yang berjarak cuman nggak terlalu lebar gitu, kok udah kelewat. Terus kita balik lagi, tanya lagi, Pak RT sekian di mana? Itu masih jauh gitu. Aduh, jadi kita tuh bolak-balik kayak gitu tuh 2 kali, sedangkan jarak yang kita tempuh tuh nggak ada 1 kilo lah gitu. Terus si Ray tuh bilang, udah kita stop dulu, kita ke warung dulu gitu. Kita di situ diem gitu di warung, tiba-tiba ada bapak-bapak pakaian pangsi, tahu pangsi kan, yang kayak orang silat gitu, bajunya hitam-hitam gitu. Dia nyamperin, bapak itu tuh nanya, ini aku pakai bahasa Indonesia ya karena aku nggak terlalu ngerti bahasa Sunda yang halusnya gitu. Jang mau kemana gitu? Pak mau ke RT sekian gitu. Bapak tahu nggak gitu? Oh iya ini RT itu gitu yang ditunjukin, ini daerahnya di sini gitu. Lah dari tadi kita kebablasan, terus kelewatan lagi, balik lagi gitu kan. Terus kata bapaknya, yaudah yuk dianterin ke Pak RW-nya gitu, kebetulan rumahnya deket situ. Terus kita dianterin ke Pak RW-nya, kita ngobrol, kita bilang mau survei posko gitu. Terus Pak RW-nya ngarahin kita untuk ke Pak RT. Nah di sana rumahnya itu tuh jadi kayak ngelewatin sawah-sawah, jadi rumahnya tuh ada di tengah-tengah gitu. Tapi sebelum kita ke Pak RT itu, kita tuh ditunjukin sebuah padepokan. Nah, di situ tuh ada padepokan seni Sunda gitu, tapi bukan silat yang kayak gitu. Jadi kayak kesenian musiknya gitu kan. Nah, Pak RT sama Bapak itu ngajak kita nih untuk ke padepokan itu, bermaksud untuk ya udah padepokannya aja yang buat jadi posko gitu. Ditunjukin ada 2 kamar gitu di belakang padepokannya. Pas kita lihat ke sana, terus cowok aku nih bilang gini, Pak punten, kita itu ber-13 gitu, nggak cukup gitu di padepokan ini gitu. Jadi Pak RW-nya langsung ngajak kita ke Pak RT nih, RT setempat. Kita disambut di sana. Terus si Pak RT-nya tuh nawarin lagi, ya udah rumah ini aja jadiin posko gitu kan. Ya kita ngelihat kenyataannya di situ rumahnya bukan kecil ya, tapi nggak muat lah kalau untuk 13 orang gitu kan. Lagi-lagi cowok aku bilang, Pak punten kita ber-13 nggak cukup gitu ya kalau untuk stay-nya di sini, apalagi kita 1 bulan. Terus
Pak RT-nya bisik-bisik nih sama Pak RW-nya, entah apa yang diobrolin, kayak ragu, tapi beliau bilang gini, oh ya udah, itu ada satu rumah di belakang sini sih, nggak ditempatin tapi udah lama, orangnya yang punyanya juga stay di Bandung, cuman dibuat budidaya jamur tiram gitu di sampingnya. Oh Pak, nggak apa-apa, kita lihat aja dulu gitu. Akhirnya survei langsung ke rumahnya dan ternyata cocok karena itu emang bener-bener luas, cuman di tengah sawah gitu. Ada 3 kamar, 2 kamarnya nggak pakai pintu, cuman pakai hordeng, yang satunya pakai pintu. Akhirnya udah jam 5 lebih kita stuck di situ. Aku udah mulai kesel karena aku belum survei posko aku ya. Terus aku bilang, ini kapan kita surveinya? Kan kamu udah fix nih di sini. Sekarang giliran aku gitu kan. Oke deh, ya udah ayo gitu. Nah, tadi sebelum kita gas juga kan dari desa tuh udah dikasih tahu tuh sama si kordesnya. Untuk RT aku, RT 5 aku, kamu nanti dari pertigaan sebelum ke desa, kamu belok ke kanan kalau dari sana. Di situ tuh sepanjang jalan itu kebun teh semua. Oke lah, kita gas ke sana. Jalan pulang terus langsung kita ambil ke kanan. Pas mau belok kita tuh stuck dulu. Pas banget azan maghrib di situ kan. Aku udah aduh, ini nggak bisa dilanjutin. Kalau dilanjutin kita bakalan pulang kemalaman gitu. Ya udah akhirnya dengan berat hati aku nggak jadi survei nih posko aku sendiri. Jadi kita pulang. Udah pulang. Malamnya aku ngechat tuh di grup WA-nya kelompok aku. Aku minta maaf karena aku nggak jadi survei gitu ke posko kita karena emang udah kemalaman. Ternyata teman aku ngebales gini, coba deh cek ke grup angkatan kalau nggak salah di line gitu. Itu Kordes sudah ngirimin foto hasil survei dia setiap rumah kata dia. Pas dilihat RT 5 tuh di fotonya cuma dari depan. Ah muat lah pikirku gitu kan karena emang rada gede. Akhirnya kita berembuk daripada nanti kita benar-benar salah satu nggak ada yang tahu rumahnya, udahlah H-2 kita kesana gitu dengan bawa koper. Jadi koper semua anak-anak kelompok aku tuh disatuin satu orang bawa mobil, mereka H-1 tuh udah stay di sana. Dan akhirnya malam hari temen aku yang udah 2 orang yang udah stay di sana tuh dia nge-pub gitu, dia selfie gitu. Wah keren Dev, lu cari posko keren banget gitu, jauh dari warung gitu kan. Aku langsung mikir gini, waduh dia ngomong keren nih, apa beneran kita tuh tempatnya bagus atau emang bad gitu kan. Pas udah hari H nih, hari H kita dikumpulin di lapangan TNI gitu. Jadi semuanya tuh diangkut pakai mobil bak TNI gitu kan, pada bawa koper. Nah akhirnya aku bareng sama si Ray juga. Dan kampus tuh ngizinin untuk setiap kelompok itu cuman bawa 2 motor untuk akomodasi ke desa dan kemana-mana gitu kalau di sana. Akhirnya sampai sana kita disambut nih di alun-alun sih, bukan di ininya karena itu 2 desa kan, kita disambut di situ semua pembukaan. Nah sesudah pembukaan itu kita dijemputin nih satu-satu pakai motor yang bawa motor 2 orang itu. Akhirnya aku paling terakhir nih. Sampai di posko aku, itu aku kan sekelompok sama si Putri sama Dela. Si Putri sama Dela tuh tiba-tiba langsung mukanya tuh kayak mau pulang gitu kan. Lah kenapa baru juga nyampe gitu kan. Aku gak ngelihat apapun yang aneh sih di rumah itu. Cuman memang rumahnya tuh kecil. Yang cowoknya bersepuluh itu mereka tidur di ruang tamu, yang ceweknya cuma dikasih 1 kamar. Nah kamar itu pun kita dikasih cuman kasur Palembang yang kotak-kotak sakit itu. Nah udah gitu si Putri ini tiba-tiba ini narik tangan aku bilang, ayo kamu harus cuci tangan, cuci kaki dulu abis dari jauh gitu kan. Nggak taunya pas kita kan di sana kamar mandinya di luar ya. Pas aku udah ke samping rumah, aku kaget, ternyata posko aku itu satu-satunya yang masih pakai timba sumur. Kan aku mikir, waduh beneran ini berarti paling keren ini gitu kan posko aku. Nah hari itu kita nggak ada proker atau nggak ada diskusi apapun, kita semua capek, jadi kita mutusin untuk tidur. Tengah malamnya karena di sana tuh terkenal dinginnya ya, dingin banget di sana.
aku hipo lah malam-malam tuh. Jam 12 tuh aku hipo, menggigil yang sampai gigi aku tuh gemeretek gitu. Sampai dikasih sendok sama si Putri bikinin teh anget dan segala macem. Rada udah mulai anget. Mereka semuanya udah kumpul di kamar. Aku udah mulai anget. Yang lain udah pada tidur. Tiba-tiba si Dela ini gelisah gitu. Dia gelisah gitu, nggak tidur-tidur. Terus aku nanya, Del, lu kenapa gitu? Ini aku kebelet pipis gitu. Waduh, PR kan. Soalnya kalau kita mau ke kamar mandinya, kita harus nimba airnya gitu kan. Sedangkan itu udah pada tidur semua. Aku bilang, tapi aku kasihan gitu. Ya udahlah, ayolah, aku anterin. Udah gitu, pas aku mau keluar, kan anak-anak yang cowok tuh tidurnya ya terserah mereka gitu ya. Ada yang madep mana. Nah pas aku keluar dari kamar itu nyandung si tangannya si Ojan kebangun. Mau kemana? Ini mau pipis si Dela. Yaudah sini aku timbain, dia ngomong gitu. Ya udah deh. Nah kebetulan banget pas kita datang hari pertama itu kata Pak RT si lampu kamar mandi itu mati. Jadi itu beneran gelap total. Si Dela udah aku suruh masuk duluan, dah lah masuk gitu. Aku tunggu di luar sambil aku nyalain flash kan. Nah pas si Ojan udah mulai nimba itu, dia tuh heran kenapa si ember sumurnya itu tuh nggak naik-naik ke atas. Jadi kayak masih ada di air terus gitu. Terus berat gitu kan. Terus dia tuh bilang gini, Dev ini berat. Aku bilang mau aku bantuin. Enggak panggilin si Putra gitu kan, teman KKL kita. Yaudahlah aku langsung masuk, aku panggilin, Put bangun, itu si Ojan minta bantuin nimba gitu. Lah nimba doang harus berdua gitu. Ya udah akhirnya si Putra ikut bantuin si Ojan nimba. Pas malam itu tuh nggak ada suara angin, nggak ada suara jangkrik pun nggak ada gitu. Jadi bener-bener suara katrol aja gitu, krek gitu. Makin lama akhirnya si embernya tuh udah naik. Pas naik keluar dari sumurnya itu, pas banget embernya keluar gitu, si Ojan tuh ngelepasin timbanya itu. Dia langsung lari ke dalam rumah. Dan si Putra pun yang kaget, jadi dia ikutan lari kan. Padahal nggak tahu itu kenapa gitu. Dia juga nggak teriak. Udah gitu aku nyusulin tuh ke rumah. Pas ditanya si Ojan tuh sambil dia duduk terus megangin kakinya gitu sambil gini kan. Itu tadi lu lihat gak? Ayah naon gitu kan ditanya. Pas timbanya diangkat itu katanya yang keluar tuh bukan timba, itu tuh genderuwo. Dia ngomongnya genderuwo bukan apapun gitu. Itu genderuwo gede banget. Sumpah nggak bohong gitu. Nah aku baru inget, aduh si Dela ketinggalan gitu kan di kamar mandi. Akhirnya aku keluar lagi, aku cari kan, Dela dia masih jongkok, tapi belum buka celana sih, dia masih jongkok tapi diem. Udahlah aku tarik, bawa masuk. Itu semua udah pada bangun tuh, kita nyalain lampu di kamar. Si Dela tuh bengong lama banget. Wah ini anak kesambet, ini udah fix kesambet. Ku tamparin, ku cubitin, kita ajak ngobrol, dia nggak nyambung sama sekali. Akhirnya kita panggil lah Pak RT. Pak RT-nya datang, terus Pak RT-nya cuman bilang gini, udah malam ini berjaga aja gantian sampai pagi gitu, jangan ada yang tidur gitu, temenin si Dela kan. Ya udah, tapi anehnya setiap kita bercanda gitu, si Dela kadang-kadang dia ngerespon, kadang-kadang senyum, ketawa gitu, tapi lama-lama diem gitu. Itu mukanya yang pucet, sepucet-pucetnya itu beneran kelihatan gitu. Waduh, kalau ketempelan kok dia nggak teriak-teriak gitu. Lebih creepy tuh yang kayak gitu kan. Akhirnya itu sampai pagi kita gantian, gak ada yang tidur. Akhirnya kita kesiangan karena ngantuk ya. Nah ternyata depan posko aku itu ada tanjakan gitu ke atas yang nembus ke SD gitu kan. Jadi nanti kita prokernya kan ke SD. Jadi lebih deket nih lewat sini guys. Pas ngeliat ternyata diundak-undakan di atas kamar mandi kita itu kuburan. Ya pantes gitu kan. Aku berarti ini ada hubungannya gitulah. Akhirnya selama 4 hari kita bertahan 4 hari. Aku pribadi aku nggak mandi gitu. Serius, ini aib sih. Aku nggak mandi. Terus kita berdiskusi untuk patungan nih ke Pak RT untuk benerin sanyo. Akhirnya dibenerin lah. Jadi kita udah aman. Nah semenjak saat itu si Dela ini yang habis ketempelan tadi itu, dia jadi centil. Setahu aku di kampus tuh dia tuh pendiam dan polos lah, tapi dia jadi centil banget, kayak bukan dia gitu.
yang aku hitung selama aku KKL sekelompok sama dia di posko itu, dia sering bukan bawa sih, dia kayak dianterin abis main gitu di luar dari desa atau dari mana, dianterin cowok itu sampai 3 gonta-ganti gitu. Ada satu cowok yang di kelompok aku juga suka sama dia. Nah puncaknya itu suatu hari aku tuh demam, kebetulan banget yang lain tuh lagi kumpul Karang Taruna. Jadi di posko itu cuman ada aku, Dela, sama kita sebutlah si Ujang lah ya, si Ujang ini yang suka sama si Dela ini. Akhirnya aku dibuatin air panas, dipijitin juga, terus diselimutin gitu kan. Aku tidur madep ke kiri, aku madep ke jendela. Udah pusing banget. Pas mau kelelap, di belakang itu aku tahu si Dela tuh tidur di belakang, dia pakai selimut kan. Tiba-tiba ada suara 2 manusia lah ya, 2 manusia lelaki dan perempuan lah gitu. Tapi aku nggak menghiraukan itu, aku mau negur tapi akunya lagi sakit gitu. Tapi kan gak etis juga ya di tempat seperti itu, mereka seperti itu gitu. Meskipun tidak sampai melakukan yang kelewatan gitu, tapi kan tetap aja gitu kan. Akhirnya mulai dari situ, minggu kedua kita banyak perpecahan di kelompok. Yang awalnya si Dela Putri yang pro ke aku, sekarang jadi malah kontra gitu. Jadi mereka tuh seenaknya sendiri gitu. Akhirnya aku mutusin buat, guys, aku mau selesaiin laporan KKL ini di poskonya si Ray. Kebetulan posko si Ray itu dijadiin kayak base campnya desa aku gitu. Desa B itu tuh kalau ada rapat tuh pasti perwakilannya di kelompok dia gitu, di posko dia karena luas. Akhirnya aku diizinin, aku bawa laptop. Nah, aku ke posko si Ray. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama si Dela ya sampai akhir KKL. Nah, pindahnya aku ke posko si Ray ini ternyata baru awal, ternyata bukan pas di posko aku gitu. Pas aku sampai sana, ada satu cewek sekelompok sama si Ray. Dia itu ngelihat aku tuh kayak jijik gitu. Kayak, ih, apa sih nih cewek gitu. Dia ngeliatin dari atas sampai bawah. Aku mikir aku salah apa, aku nggak terlalu kenal sama dia gitu. Namanya Lisa. Si Lisa ini kayak dendam banget sama aku. Aku mikirnya tuh, wah apa jangan-jangan dia suka sama cowokku gitu. Itu drama sih. Tapi nggak lama kemudian dia jadi baik. Aku mikir, wah ini anak berarti bipolar nih ya. Tapi aku nggak hirauan itu. Akhirnya pada suatu malam kita lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu, ada suara muntah-muntah nih dari luar. Dari luar dia muntah-muntah keras banget. Kita semua pada nyamperin, ternyata itu si Lisa. Si Lisa di situ dia muntah-muntah. Dibawalah masuk ke dalam. Dia kayak orang kesurupan. Tapi sama kayak si Dela tadi, kesurupannya tuh diem. Dia ngelihat aku gitu. Dia ngelihatnya cuman ke aku doang. Yang lain udah istighfar gitu. Mereka udah baca-bacaan, udah gimana nenangin si Lisa ini. Tetep dia nggak berpindah pandangan cuman ke aku. Aku bilang lah ke temen yang lain, ini bikinin teh anget 2 sekalian sama aku gitu. Akhirnya dibikinin lah. Teh angetnya datang, dan itu tuh bukan teh anget, itu teh panas karena ngebul banget. Aku megangnya pun cuman megang si tempat buat minumnya doang. Itu panas banget. Aku bilang, ini gimana, kan aku mintanya teh anget, kamu mau bakar lidah orang gitu kan, ngasih teh panas. Ya nggak ada lagi airnya gitu kan. Si Lisa ini tiba-tiba dia pegang tuh gelas, tapi masih ngelihat aku. Dia pegang, dia minum abis tuh. Bahkan yang aku megangnya itu pun sampai dijinjing-jinjing gitu, dia dipegangnya tuh digenggam. Gak cuman itu, gelas aku pun diambil juga gitu. Jadi abis dia 2 gelas teh panas itu abis sama dia sendiri. Akhirnya aku mutusin buat ngobrol sama dia gitu. Kamu kenapa, kalau ada masalah cerita. Karena aku notabene-nya bukan orang yang langsung percaya ke hal-hal kayak gitu ya. Aku mikirnya, wah dia ada problem nih, dia gak ada teman cerita gitu. Pas gitu tiba-tiba dia nangis. Tapi nangisnya tuh gak ada suara, cuman air matanya tuh netes terus tanpa berkedip. Di situ udah mulai creepy. Aku udah bilang, wah ini udah nggak memungkinkan nih, udah bawa ke kamar aja gitu. Akhirnya dipijitin pakai minyak angin, lama-lama udah hilang.
Nah akhirnya dia udah baikan nih, ya udah normal lagi. Nah 1 minggu terakhir di sana itu aku habiskan untuk ngerjain laporan nih. Terus suatu siang kejadian lagi nih, si Lisa ini jadi lagi, cuman lagi-lagi dia nggak bersuara, dia cuman kayak ngelamun gitu, terus nangis gitu doang, ketawa sih enggak. Terus anak-anak tuh pada gantian gitu keluar masuk ke kamar, bilang kamu kenapa, mau apa, bilang gitu kan. Udah keluar gitu, dia nyuruh keluar tuh satu-satu. Akhirnya aku masuklah, aku bilang Lisa kamu nggak apa-apa gitu, tutup pintunya. Tiba-tiba dia bilang gitu, tutup pintunya. Ya udah aku tutup. Nah di sana kan rumahnya kayu semua ya. Di kamar cewek itu mereka tuh gantungin baju, terus nyimpen alat mandi kayak gitu tuh, kayak di sebelah-sebelah kamar kan ada kayak kayunya gitu. Di situ ada mereka simpen pouch buat mandi kayak gitu. Aku duduk di situ, aku nggak nyender sama si tembok sama sekali, sama si kayunya nggak aku senderin. Aku bilang kenapa gitu. Dia tetap ngelihat tajam ke aku. Tiba-tiba si pouch mandi dari belakang itu jatuhnya tuh ke depan aku, bukan ke belakang. Padahal jaraknya itu aku nggak nyender gitu kan. Pas udah jatuh brak gitu, dia tuh senyumnya tuh nyengir gitu kan udah aku bilang katanya. Aku nggak tahu apa-apa kan, ini kenapa nih anak gitu. Udah gitu yang di luar tuh ngetok-ngetok, Dev aman gak, kamu kenapa gitu kan, takutnya aku digimana-gimanain gitu. Aku bilang udah aman gitu. Akhirnya aku tinggal lagi, dia udah normal. Jadi kalau dia normal itu dia langsung tidur, dia tidur lama gitu, nanti udah normal lagi kayak kita gitu ngobrol. Nah akhirnya malam pun tiba. Malam ini lebih parah lagi nih. Setelah dia seperti itu tadi siang, malam aku tuh kan tidur di kamar depan nih. Jadi yang kamar yang pakai hordeng tadi. Si cowok-cowoknya pada tidur di depan, di ruang tamu. Sebagian ada yang di kamar satu lagi. Nah, tengah malamnya si Lisa ini keluar. Dia meluk sleeping bag. Dia loncat-loncat kayak anak kecil. Manggil gini, Devi, ini aku peragainnya nggak sama ya. Devi, tidur sama aku yuk gitu. Jadi kayak anak kecil gitu. Aku langsung merinding kan. Dia tuh bolak-balik kayak masuk keluar gitu dari kamar dia tuh. Tidur yuk sama aku gitu. Kamu tidurnya sama aku aja, jangan di situ sendirian gitu. Terus aku bilang, Beb, ini gimana gitu. Aku kan ngomong ke si Ray gitu. Udah temenin aja. Kan dia dodol juga ya, malah nyuruh aku nemenin. Tapi aku cuman bilang gini, udah kamu tidur di sana aja. Di sana kan udah bertiga, nanti kalau sama aku jadi sempit. Aku tidur di sini aja. Ah, kamu mah gitu. Masa kamu nggak mau tidur sama aku gitu? Dia tetap kayak anak kecil loncat-loncat sampai si lantainya itu sampai kedengeran gitu. Dia loncat-loncat gitu. Padahal badannya juga lumayan big gitu kan. Masuk lagi dia, keluar lagi, ngajak lagi kayak gitu sampai dia tuh duduk di sofa nungguin aku bener-bener. Dev, beneran kamu nggak mau tidur sama aku gitu? Aku yang udah kesel, aku nggak jawab gitu. Udahlah aku pura-pura tidur gitu. Akhirnya dia capek sendiri, dia ke kamarnya. Pas aku tidur jam 2-an kayaknya, baru mau merem banget. Itu di dalam kamar aku tuh kayak ada yang lempar batu-batu gitu, batu kecil sih. Tapi kayak ada banyak soalnya dia mantulnya tuh beberapa kali gitu. Langsung ku bangunin si Ray, itu cek dulu di kamar aku. Takutnya ada orang iseng gitu kan. Dia ngecek pakai flash, dicariin tiap sudut itu nggak nemu batu sama sekali. Udahlah kamu tidur aja gitu, di depan pintu aja, biar nggak terlalu takut. Akhirnya aku tidur di depan pintu. Nggak lama kemudian sebelum subuh itu ada langkah kaki, tapi kecil, cuman 4 kali langkahan dia berhenti. Aku kebangun sih. Tapi aku mikirnya, wah itu paling cuma anak-anak. Mereka mau ke kamar mandi gitu di sebelah rumah. Tapi ku hitung lagi kok cuma 4 kali. Kalau misalkan mau ke kamar mandi tuh harus lewat dapur, yang mereka harus pakai sendal lagi. Kok diem? Nggak lama kemudian, jalan lagi 4 lagi. Krek gitu 4 kali. Sudahlah, malam itu udah aku lewatin dengan banyaknya kejadian yang di luar nalar. Akhirnya pagi kebangun itu ternyata aku haid.
Di situ aku baru ngeh kalau oh mungkin ini yang ngundang mereka gitu kan. Tapi lagi-lagi aku di situ selalu permisi, selalu punten-punten gitu. Nah pas aku sadar aku ternyata lagi dapet itu aku kan sakit banget ya perutnya. Aku bilang tolong cariin obat hate dong gitu. Dan sepanjang warung di sana mereka susurin si Ray sama temennya, dia nyari obat hate itu sampai ke apotek yang ada di kecamatan di sana. Itu nggak nemu sama sekali. Bahkan minuman buat haid itu nggak ada sama sekali. Aku heran kenapa gitu. Akhirnya hari itu Hamin 3 mau selesai kalau nggak salah. Akhirnya sesepuh yang di awal nganterin kita itu, jadi beliau itu ngundang kita buat doa bersama di Padepokan karena kita udah mau selesai nih gitu. Akhirnya anak-anak inisiatif bikin tumpeng kayak gitu-gitu. Nah, pas habis maghrib kita kan diundang ke sana. Kita ngelewatin sawah gitu, kecil gitu jalannya. Nggak sampai di situ. Pas mau menuju ke Padepokan itu, kita tuh kan space-nya tuh jaraknya agak jauh-jauh ya jalannya gitu. Tiba-tiba tuh ada yang ngedorong aku gitu. Aku nyungsep itu ke sawah. Sawahnya masih basah. Kaki aku kotor semua. Aku heran siapa yang dorong, padahal di belakang masih jauh, di depan ya nggak mungkin di depan ngejorokin ke belakang kan. Ya udahlah. Akhirnya kita doa bersama di situ, dan selesai doa itu si Ray ini nanya nih ke sesepuhnya itu, Pak, kenapa ya di antara kita tuh ada yang diisengin gitu kan, ada yang dijailin dari kemarin gitu kan. Si bapaknya tuh bilang gini, oh si Neng Eta gitu. Dia nunjuk gitu kan ke aku gitu. Si Neng Eta mah belum dikenalin gitu sama yang ada di gunung itu. Jadi mereka tuh kepercayaannya tuh masih, kalau di Jawa tuh kan kayak kejawen ya. Nah kalau di Sunda aku nggak tahu apa, tapi mereka masih kayak ngasih sesaji gitu di gunung itu kan. Nah pas pertama kali masuk ke posko itu, ternyata kelompok si Ray ini udah bikin doa bersama kayak gitu. Ternyata mereka dikenalin dulu nih satu-satu di luar aku gitu. Nah ternyata dari situ aku tahu bahwa oh bukan kesalahan aku sepenuhnya karena aku nggak tahu gitu kan. Aku udah permisi di situ. Mau menjelang ke H-1, kita semua tuh berembuk untuk barbekyuan nih, mau perpisahan gitu. Akhirnya si Lisa itu ngajak aku lagi, Dev kita ke pasar yuk di sana gitu. Kita cari bahan-bahan buat barbekyuan. Aku pikir, wah ini udah selesai kan teror-teror aku. Akhirnya aku merasakan enjoy lah di sini. Oke lah kita pesta gitu. Akhirnya siangnya tuh jam 11. Aku dibonceng tuh sama dia naik motor, kita berempat sama 2 lagi, dia pakai motor juga. Di jalan itu si Lisa tuh masih meracau, tapi ya nggak creepy sih, maksudnya dia nggak kesambet lagi. Dia tiba-tiba bilang gini, Dev sebenarnya dulu aku tuh normal loh. Hah? Emang sekarang nggak normal kataku. Ya enggak, dulu tuh aku tuh sempet seperti kalian gitu, biasa gitu, banyak temen. Tapi pas udah SMA dia tuh nggak punya teman sama sekali, dia dikucilin. Tapi aku punya temen sejak aku dikucilin itu gitu kan. Anak kecil dia ngomong gitu. Tiba-tiba aku yang nggak mikirin apapun, aku nyeletuk, aku bilang gini, iya anak kecil itu yang pakai gaun warna pink putih ya kata. Lah itu kamu tahu? Itu spontan, aku nggak mikir sama sekali. Oh gitu. Masih ada sampai sekarang, aku tanya gitu kan. Masih ada, dia ngikut sama aku karena dia kasihan aku nggak punya temen. Akhirnya percakapan udah sampai situ, kita udah pulang dari pasar, mampir sebentar ke minimarket. Nah di situ dia cerita lagi, Dev sebenarnya kamu tuh juga sama kayak aku, tapi kenapa kamu nyembunyiin gitu kan. Hah, sama gimana? Aku nggak ngerasa bisa, atau aku nggak ngerasa bisa ngelihat semua yang kamu lihat atau semua yang kamu rasain. Aku nggak ngerasa itu, bohong gitu dia ngomong gitu. Jadi dia tuh kayak ngobrol sama aku tapi ngeledek gitu, kayak yang aku aja ngobrol tuh anak kecil gitu.
Ternyata dia cerita itu pertama kali dia kenal sama ini anak kecil itu pas dia lagi tidur siang. Jadi dia tuh tidur di kasur yang mantul-mantul gitu, yang pakai per. Tiba-tiba dia kayak digoyangin gitu, ada yang loncat-loncat. Pas dia melek ternyata itu anak kecil. Dia loncat di atas badan dia gitu. Nah, semenjak saat itu katanya dia berteman baik sama anak kecil itu. Aku nggak nanya sih siapa namanya. Jadi setiap dia sendiri dia selalu ditemenin gitu sama si anak kecil itu. Tiap dia nangis pasti dihibur sama anak kecil itu gitu. Tapi entah kenapa aku keceplosan kayak gitu tuh. Terus jadi dia tuh merasa bahwa oh bener kan kamu juga bisa gitu. Tapi aku nggak merasa gitu kan. Ya udahlah, udah kita pulang aja gitu. Akhirnya kita pulang. Malam itu kita barbekyuan. Yang awalnya aku kira bakalan lancar-lancar saja, ternyata tidak. Di situ si Lisa ini nangis. Pertama kali dia nangis, aku denger di situ. Dia nangis teriak-teriak. Dia nangis, terus dia bilang keluar gitu kan. Tapi dia nangis sambil joget-joget di dalam kamar itu, kamar cewek. Nangis dia. Kita yang barbekyuan, jadi sebagian tuh ada yang masuk nenangin dia, nggak mempan nih, yang lain gantian kayak gitu kan. Nah akhirnya si Ray bilang udah kamu aja sana gitu kan. Akhirnya aku kesana masuk, pas aku datang dia stop joget, terus dia tuh ketawa sebentar, nangis lagi, ketawa, terus dia pegang tangan aku, dia ikut lompat gitu kan. Jadi kan aku mau nggak mau ya udahlah ikutin aja gitu kan, ikutin aja dia maunya apa gitu kan, selama nggak melukai aku gitu. Terus ditutuplah itu pintu, diselot ya, bukan dikunci, diselot gitu. Yang di luar yang rame itu digedor-gedorin gitu kan. Dev lu kenapa, aman gak gitu. Soalnya kalau loncat-loncat kan si kayunya kan kedengeran kan, dan itu kenceng banget. Udah nangis, ngajak loncat-loncat, ini orang kenapa gitu. Terus udah capek mungkin ya. Terus dia tidur telentang gitu. Terus dia meracau, entah meracau apa. So aku bilang udahlah istighfar kataku. Yang udah ya udah gitu, kalau kamu butuh teman cerita aku bisa kok gitu. Nggak usah jadi beban hidup. Akhirnya dari situ udah nih, itu kan malam terakhir ya aku KKL di sana tuh. Akhirnya anak-anak tuh nggak jadi barbekyuan, mereka makan biasa, nggak jadi kita karaokean gitu, nggak jadi kita nyanyi have fun tuh nggak jadi. Kita akhirnya cuman bengong malam itu, jadi tidur satu-satu. Udah pagi itu kita ngumpul dulu, kita evaluasi, saling maaf-maafan, saling meminta maaf satu sama lain kalau ada kesalahan kayak gitu. Terutama si Lisa, dia bilang itu semua di luar kendali dia. Jadi dia minta maaf kalau dia selalu membuat masalah di kelompoknya gitu. Dia minta maaf di situ. Nah aku pun nggak menyalahkan dia sepenuhnya karena itu kan bukan kemauan dia gitu ya. Nah semenjak saat itu kita udah nih pulang masing-masing ke rumah. Semenjak saat itu kita nggak pernah tahu kabar dia. Ray pun yang satu kelompok sama dia nggak pernah ada kabar. Di grup pun nggak ada, di WA pun nggak ada gitu. Bahkan waktu wisuda pun kita nggak ketemu gitu. Padahal tadinya aku mau ngabarin nih, aku di kontak nih sama Lentera Malam nih, bawain cerita kamu gitu. Sebenarnya kalau inget sih sedih gitu, kasihan dia nggak punya temen gitu kan. Tapi dia memang asik untuk menyendiri karena dia ngira kalau di tengah-tengah orang banyak itu malah nyakitin dia gitu, karena orang-orang tuh tidak mengerti apa yang dia rasakan gitu kan. Kalau misalkan dia ngelihat atau dia ngerasain apapun kan, kita ngiranya dia tuh halu lah, dia tuh gila lah gitu kan, padahal mah nggak seperti itu gitu. Paling segitu aja sih cerita dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada yang mendengar kisah ini dan merasa ini kisah kita bersama. Ya mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain, buat teman-teman yang lain yang baru mau berjuang untuk KKL. Semangat, apapun yang jadi hadangan kita lewatin lah. Jangan jadi egois, jangan jadi manusia egois, intinya kita harus sama-sama gitu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Devi.
jangan di close dulu ya, karena gue mau tanya-tanya tentang ceritanya si Devi tadi, karena ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain dan gue rasa ini cukup menarik buat dibahas ulang sama si Devi. Jadi jangan di close dulu ya. Oke Dev, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Dev ya. Oke. Jadi kan ini tahun berapa tadi kejadiannya? 2017. 2017, jadi 3 tahun 4 tahun yang lalu lah ya. Iya, 4 tahun yang lalu. Itu kejadiannya di desa salah satu kabupaten di Bandung. Berarti iya. bukan di kota Bandung ya? Bukan. Ya. Gue mau bahas tentang si Lisa ya. Iya. Karena akhirnya di cerita ini banyak kita nyorot ke arah si Lisa. Iya. Si Lisa itu berarti abis KKL tadi seperti yang lu bilang, udah nggak ada kabar sama sekali. Saat wisuda pun nggak ada kabar. Nggak kelihatan. Untuk saat ini itu lulus tahun berapa lu? Aku 2019. 2019. Nah saat 2021 ini lu dapet kabar lagi nggak tentang si Lisa? Nggak ada sama sekali. Bahkan aku ngontek si Ray pun karena dia kan satu grup WA ya. Itu nggak ada respon sama sekali. Nomornya ada di grup itu tapi nggak pernah respon apa-apa. Ada tapi nggak respon. Udah sempet dihubungin belum gitu atau gimana gitu? Sering dihubungin tapi emang nggak ada respon gitu. Nggak pernah ngebales dianya gitu? Nggak pernah. Bahkan kan setelah KKL kan mereka masih sering ketemuan gitu ya kelompoknya itu. Nggak pernah ada sih dianya. Jadi setelah KKL itu masih ada kuliah lagi apa enggak sih gitu? Ada kan, kita PPL dulu terus skripsi kan. Pas di kampus pernah ketemu si Lisa itu? Nggak sama sekali. Herannya itu padahal kampus aku kecil gitu. Iya. Berarti kemungkinan si Lisa itu nggak nerusin kuliahnya setelah KKL itu dong? Kayaknya ada sih kemungkinan gitu? Ada, cuman emang dia menghindar atau dia menyendiri sih. Menyendiri gitu iya. Ya? Karena ya udah sempat dikontak pun dia nggak pernah respon sama sekali semenjak kejadian itu. Padahal saat maaf-maafan dia kan selama cerita lu kan kelakuannya kayak bipolar ya kadang. Iya, kadang baik, kadang-kadang aneh gitu. Kadang marah gitu. Pas di akhir itu kan sempat maaf-maafan segala macam ya. Iya, semuanya. Itu dia sempat nangis gitu nggak, itu peluk-pelukan atau gimana nggak sih? Atau misalnya ada pesan-pesan kayak abis ini jangan hubungin gue lagi ya gitu. Oh enggak, justru malah dia itu kan kita semua pada nangis nih ya. Dia enggak sendiri. Enggak, dia cuman minta maaf tuh ala kadarnya gitu. Mohon maaf kalau aku selama ini ngerepotin kalian gitu. Tapi enggak kayak sesedih kita gitu. Iya. Sama momen Lisa yang paling gua rasa creepy tuh. Yang pertama saat dia lompat-lompat ngajakin aku tidur bareng. Wah itu aja, gue tadi agak merinding tuh pas aku juga denger ngomong itu lompatnya kayak anak kecil. Bukan kayak pocong. Enggak, dia anak kecil yang kegirangan gitu. Jadi dia meluk sleeping bag itu kayak meluk boneka gitu. Devi ayo tidur sama aku gitu. Dan itu berkali-kali, nggak cuma nawarin sekali gitu. Lompat kan di situ kayu lantainya. Jadi kerasa kan. Iya. Ini dia kenapa? Padahal postur tubuh dia kan gede gitu. Lompat terus. Tuh aku takut sih sebenarnya. Ya udah aku paksain untuk tidur lah. Nggak tahu dia kayaknya benci deh sama aku gara-gara nggak mau tidur sama dia. Iya. Jadi kan akhirnya ketahuan juga tuh pas lu lagi mau ke pasar ngobrol-ngobrol sama dia. Ketahuan. Dia ngomong kalau dia punya temen gaib lah ya, anak kecil gitu. Dan terjawab lah kemungkinan besar dia itu sering kesurupan kali ya sama, maksudnya sering dimasukin sama anak itu. Makanya kelakuannya sejak SMA. Makanya dia nggak punya temen, jadi dia ditemenin sama itu anak kecil gitu. Iya. Dia sempat cerita nggak? Dia kan ibaratnya kalau dari yang gua tangkap dari cerita lu tadi ya, setelah SMA itu dia kayak dikucilkan gitu. Iya. Itu memang ada penyebabnya nggak? Dia cerita nggak penyebabnya gara-gara apa gitu? Nggak tahu pasti sih, tapi bilangnya tuh dia nggak punya temen sama sekali. Dia dijauhin sama teman-teman sebayanya. Akhirnya tuh anak kecil datang. Jadi dia punya temen. Jadi kayak punya dunianya sendiri gitu. Jadi dia nggak peduli sama teman real life dia gitu. Mau lu anggap buat teman syukur nggak, ya udah gitu. Iya. Dan dia sempat ngomong bohong ke lu kalau lu nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya lu bisa ngeliat nggak hal-hal kayak gitu? Aku sih kalau ngelihat, kadang ngelihat itu aku langsung logikakan gitu. Misalkan ada putih-putih nih, itu sarung gitu, itu apa gitu. Nggak pernah yang langsung depan mata gitu. Berarti lu belum pernah ketemu sosok yang bener-bener real, maksudnya kayak kasat mata banget gitu, belum pernah? Nah, pas di posko itu tadi ada yang kelewat satu ceritanya ya. Pas di posko itu si Ray sempat kesurupan. Tapi kesurupannya itu kakek-kakek gitu kan. Dia tuh awalnya tuh meluk aku. Dari luar dia meluk, terus tiba-tiba tuh nunduk-nunduk gitu, langsung sila, keluarlah suara kakek-kakek. Tapi ngomongnya pakai bahasa Sunda halus yang artinya tuh kita hidup tuh harus saling, kata kakek itu kan.
Ya kalau yang positif ya kita dengerin gitu ya. Semua anak-anak pada diem gitu. Ada yang nawarin dodolnya si temennya si Ray itu tuh nawarin gini, badai kopi gitu kan, mau kopi malah ditawarin gitu kan. Rokok gitu kan. Dikiranya bercanda gitu. Entos jang kata si Ray itu gitu. Udah cukup gitu. Abah cuman singgah sebentar gitu. Cuman kasih nasihat, kalian harus jaga diri gitu-gitulah. Akhirnya pas keluar nggak pingsan tuh si Ray. Tiba-tiba dia kayak abis bangun tidur gitu, terus ngelihat kita ngelilingin dia, cuman bilang ada apa gitu kan. Nggak ada apa-apa. Jadi sampai akhir tuh si Ray nggak dikasih tahu kalau dia pernah kesurupan gitu. Nah pas si kakeknya itu keluar itu, di depan kamar yang pakai hordeng tadi itu tuh aku ngelihat sosok kakek-kakek pakai hampir mirip kayak kakek yang ada di Padepokan tadi. Cuman dia itu jenggotnya putih, si rambutnya putih, jenggotnya putih, tetap pakai item-item gitu. Dia senyum gitu. Dodolnya aku juga, aku ngambil kamera digital, kan kita bawa kamera kecil itu, aku arahin ke sudut itu, aku foto. Dan yang ketangkep itu orbs yang bulat-bulat gitu kan. Itu kameranya sampai detik ini tuh nggak ketemu, entah di mana. Kameranya yang hilang apa? Iya, kameranya hilang, tapi filenya udah sempet aku pindahin ke laptop. Laptopnya rusak. Makanya kayak aduh ini apa kebetulan apa gimana gitu. Tapi lu sempet nggak, maksudnya gue agak penasaran sama suasana di desa tempat lu kakaknya. Lu ada nggak sih foto-foto yang di situ, atau lu mau share apa enggak gitu, boleh nggak sih? Kayaknya di keep aja ya. Iya. Nanti pasti tahu orang gitu. Tahu desa itu ya, pasti tahu karena itu ikonik gitu. Atau mungkin desa itu sering dipakai sama kampus-kampus lain buat KKL juga. Iya. Kemungkinan ya. Tapi nggak sebanyak kampus aku gitu. Kampus lain tuh hanya paling nggak sampai 100 lah. Kalau kampus aku tuh 500 lebih. Di situ. Gitu. Banyak banget ya. Iya, satu angkatan itu. Dan ada 2 indikasi kenapa lu sempat diganggu ya. Yang satu karena lu lagi mau head, yang satu lagi itu karena lu nggak dikenalin. Iya. Itu lu bisa nggak dikenalin kenapa tuh? Kenapa? Kan mereka tuh, kan kita beda posko nih. Karena aku di RT aku, dia di RT dia. Nah pas hari pertama itu malamnya tuh mereka tuh kayak itu tadi doa bersama gitu. Iya. Tapi ada kayak ngasih sajian gitu ke salah satu gunung yang ada di sana. Nah itu tuh sambil dikenalin, kan aku nggak ada di situ. Gitu. Jadi aku nggak dikenalin. Gitu. Tapi kalau cuman hanya godaan-godaan kayak ada kakek-kakek yang kasih wejangan, itu sih it's okay sih menurut aku. Cuman yang creepy masih Lisa aja gitu. Iya. Sama ya, kita balik ke momen-momen serem selama lu KKL ya. Jadi momen pertama yang gua rasa serem tuh yang ini ya, yang pas lagi sholat ya. Itu mirip kayak film Makmum ya. Iya, aku sempet tiap subuh tuh nggak berani tuh, jadi nggak khusyuk gitu. Kayak pengen cepet-cepet gitu. Tapi di situ lu ngeliat sosok nggak apa enggak? Nggak ada. Cuma kerasa kebasannya itu aja. Kerasa mau kena ke aku di belakang itu pas Allahu Akbar gitu kan, gitu. Astagfirullahaladzim gitu, sempet ngeblank juga. Tapi di situ nggak ada orang. Iya. Waduh itu ngeri banget sih ya masih. Biasanya orang-orang tahajud tuh yang sering diganggu pas lagi tahajud tuh. Ini zuhur kebayang kan siang-siang. Siang-siang ya. Jadi kalian kalau sholat harus khusyuk ya. Walaupun ada setan di belakang kalian harus tetap tahan ya. Dan lu nggak lama setelah kejadian yang Gondoruo di sumur, lu kan pindah tempat ya. Iya. Nah setelah lu pindah tempat, lu dapat nggak cerita dari teman lu yang masih stay di situ gitu? Si Dela masih. Si Dela tuh masih sama cowoknya. Jadi cowoknya warga kampus itu apa? Enggak. Anak kampus juga. Cuman beda kelompok gitu kan. Jadi hampir tiap hari tuh datang terus kan ke posko tuh, sampai aku bilang, kalian ngapain sih gitu? Nggak ada kerjaan apa di posko masing-masing gitu? Malah nyolot balik gitu kan? Terus si Delanya malah ngebelain gitu, apaan sih gitu? Biarin lah suka-suka kita gitu. Dia pergi sendiri gitu kan. Sampai ada salah satu yang benar-benar kesemsem sampai ngechatin ke aku gitu, si Dela lagi ngapain? Dia udah makan belum gitu kan? Sampai kita dikirimin nasi padang tuh siang itu ya. Kalau belum makan, nih aku bawain gitu. Aduh ya Tuhan. Tapi Dela itu perawakannya emang cakep gitu. Cakep, tapi dia polos gitu. Nggak secentil itu. Aku kenal dia. Selama di kampus itu nggak secentil saat dia KKL itu. Iya. Malah ngobrol pun seadanya gitu. Di KKL malah gonta-ganti cowok. Iya. Itu yang aku bikin. Aduh, ini apa ketempalan. Kejadian yang dia ditinggal saat ada Gondoruo gitu. Semenjak itu udah beda. Padahal sebelum pas kita nyampe ke posko tuh masih biasa aja. Masih Dela seperti biasa.
Tapi kalau misalnya kalau dari cerita-cerita yang pernah gue dengar dari Lentera Malam, mungkin itu kan ketemunya sama Gundurwo ya. Biasanya kalau Gundurwo nempel cewek, biasanya kan rata-rata ceweknya itu malah jadi nggak laku ya. Oh, Biasanya kalau rata-rata yang gue dengar. Tapi si Della anehnya setelah itu malah ibaratnya jadi centil. Mungkin aku mikir sih bukan Gundurwonya yang ngerjain dia kayaknya. Ada makhluk lain mungkin ada cewek lah gitu. Iya. Tapi yang tadi yang ngeliat Gundurwo siapa namanya? Si Ojan. Si Ojan. Itu dia setelah ngeliat Gundurwo itu kayak sakit-sakitan atau enggak sih? Enggak sih, biasa aja karena lagi. Dia tuh sebenarnya anaknya tuh cengengesan gitu. Nah, ditampakin kayak gitu ya rada pendiam aja pas udah di sana. Jadi kita benar-benar nggak mandi 4 hari itu nggak ada yang mandi. Oh semuanya? Iya, cuma cuci doang yang nggak mandi. Cuman cuci muka ya, cuci muka. Ada yang mandi tapi ke posko temen gitu. Oh, ke posko orang lain. Karena sumur itu kan. Nah pas sanyunya udah diperbaikin, sumurnya ditutup pakai kayu gitu. Oh, tapi nggak dipermanin tutup kan, cuma pakai kayu aja. Dan ternyata di samping di dekat dari posko lu itu ada kuburan. Iya, di atasnya tuh kuburan. Di atasnya. Baru tahu. Itu di belakang apa di samping gitu? Jadi kayak ada undak-undakan gitu loh. Ke atas gitu. Nah, kamar mandi, nah kita nengok ke atas itu kuburan. Oh, dari kamar mandi tuh kelihatan langsung kuburan. Mungkin karena waktu itu lu malam-malam nggak kelihatan karena nggak ada lampu juga. Iya, karena mati semua kan lampunya kan. Kebetulan. Gila. Sumur, gue dari dulu agak ngeri kalau sama sumur-sumur. Iya. Karena gue di kampung gue di Kebumen pun pakai sumur. Kayak hawanya beda kalau sumur. Beda emang, apalagi tuh sumurnya yang udah belumut gitu loh. Iya. Aduh, udah jadi bisa dia yang narik itu berat karena ada Gundurwo itu. Ya mungkin di penglihatannya dia kayak gitu. Tapi sih kan si Ojan sama si Putra yang narik Putra itu ngerasa berat juga nggak pas narik? Berat sih iya, tapi dia nggak ngelihat apa yang si Ojan lihat. Di situ yang ngeliat cuma Ojan aja sendiri. Si Ojan aja, dia lepasin terus dia teriak masuk, si Putra ngikutin, ada apa gitu. Dia takutnya tuh bener-bener sampai dia meluk kaki sampai gini banget gitu, sampai gemeter gitu. Itu pertama kalinya dia ngelihat sih. Si Della sendirian jongkok. Sendirian, aku tuh juga baru ngeh gitu. Tatapannya kosong apa nggak gitu? Ya kan aku pakai flash ya, aku nggak tahu dia sedang ngapain, udah aku angkut aja lah, kita ke kamar gitu. Semenjak saat itu sih, dia jadi centil gitu. Iya. Gue mau nanya sedikit tentang tempatnya nih. Selama lu KKL di situ, lu sempat nggak dengar dari ibaratnya kayak warga sekitar atau orang yang lu ajak ngobrol lah ibaratnya di desa itu tentang sejarah desa itu ada yang berkaitan dengan hal-hal mistis nggak sih gitu? Nah, kalau sejarah secara garis besarnya itu nggak terlalu paham. Cuman kalau di daerah RT-nya si Ray tadi kan itu dekat sama gunung itulah ya, Gunung X lah. Nah, di situ masih kental banget Sundanya. Paling cuman apa ya? Ya mereka masih kasih sesajen kayak gitu. Aku taunya cuman tiap posko tuh beda-beda ceritanya gitu. Mereka punya cerita masing-masing tentang horornya itu gitu. Jadi warganya itu dalam tanda kutip sering ngelakuin hal-hal ritual yang kalau buat orang awam itu mistik ya kayaknya ya. Iya. Karena kalau kita bukan orang kejawen pun ngeliat orang kejawen ngelakuin ritual tuh kayak serem aja gitu ya. Padahal kita juga nggak tahu apa yang dilakuin mereka kan gitu. Jadi lu nggak sempet dapat cerita dari warga-warga sekitar ya? Enggak sih, mereka udah nganggep itu biasa gitu. Bahkan ada salah satu posko yang dia paling ujung, jadi abis posko dia tuh udah nggak ada jalan, jalannya habis kan. Nah dia tuh di tengah-tengah kebun teh, nggak tengah banget lah. Di situ dia 24 jam kesurupan nenek-nenek. Dari situ itu ya salah satu yang creepy juga ya, karena emang capek kan kalau kesurupan itu. Iya. Itu yang lu dengar dari tim lain gitu, cerita dari jadi tim lain. Jadi banyak yang cerita di grup angkatan juga gitu kan. Ada yang kesurupan nih 24 jam gitu kan. Kayak orderan aja gitu 24 jam. Gak mungkin juga lu ceritain semua karena pasti panjang banget videonya kalau cerita soal satu. Ya. Minimal lu ceritain yang lu alamin aja ya kan. Aku alamin. Ya kalau kalian penasaran sama kejadian-kejadian yang lainnya, mampir aja ke Wattpad-nya si Devi. Bisa DM kan sih kalau Wattpad? Bisa dong. Bisa ya di sini. Nanti open DM aku. Sama ini, lu kan kejadian tahun 2017 ya. Lu lulus 2019. Berarti lu masih ada space kuliah 2 tahun lagi kan. Nah kan lu pernah denger nggak ibaratnya siapa tahu ada angkatan di bawah lu itu KKL juga di situ dan ngalamin hal-hal mistis, pernah denger nggak? Nah kebetulan di desa itu yang KKL tuh cuman angkatan aku. Tiap angkatan tuh tiap tahun beda tempat. Oh, gitu. Jadi dari kampus emang diusahain selalu beda-beda gitu, nggak di situ aja ya. gitu ya. Bahkan pas pandemi jadi kan lebih dekat gitu. Jadi nggak di tempat-tempat yang terpencil gitu. Oh,
pandemi ini ada KKL juga tetap? Ada, tapi kayak di rumahnya masing-masing gitu loh. Oh. Tapi ada di Tempat Bandung tinggalnya Barat. masing-masing gitu kadang-kadang. Deket. Jadi misalkan oh ini RT aku, ya udah buat KKL gitu. Oh iya. Jadi kayak formalitas doang ya sebenarnya. Gitu. KKL sama KKN bedanya apa sih? Nggak tahu persis sih aku, tapi kalau di kampus aku itu namanya KKL. KKL. Itu 3 bulan apa sebulan tadi? 1 bulan. 1 bulan ya. Berarti lu 1 bulan di situ nggak pulang-pulang Iya. sama sekali tuh. Itu diizinin pulang paling cuma sekali 2 kali doang. 1 kali 2 kali. Lu pernah pulang nggak sempet kemarin? Sempet 1 kali sih. 1 kali. Iya. Udah paling segitu aja cerita Devi malam ini. Gue mengingetin sekali lagi kalau kalian pengen baca-baca cerita lengkapnya dan detailsnya ya, kalau di Wattpad lu mungkin ya lebih details lagi yang lu tulis, mampir aja ke Wattpadnya si Devi. Namanya siapa tadi? Devi Dasti. Devi Dasti. Dan jangan lupa kalau kalian suka jual beli emas atau investasi emas, mampir juga ke online shopnya si Devi. Namanya Devis_Gold Shop. Gold Shop. Itu di Instagram ya. Iya, di Instagram. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, video kali ini cukup sekian. Makasih Devi udah share ceritanya Ya, ke sama-sama. pasukan Lentera Malam semuanya. Semoga kalian juga terhibur. Gue izin pamit. Adit, Devi, Lentera Malam.